Sebagai sebuah negara dengan mayoritas penganut Buddha terbesar di Asia Tenggara, negara Thailand tentunya memiliki banyak sekali situs-situs yang berkaitan dengan agama Buddha, baik yang dibangun pada masa kini maupun di masa lampau. Situs-situs Buddha seperti kuil, pagoda, patung pun bertebaran di hampir setiap tempat di negara yang dijuluki sebagai negeri gajah putih ini. Hal inilah yang menjadi daya tarik para wisatawan dari banyak negara untuk mengunjungi Thailand, termasuk aku. Kali ini, aku sedang berada di terminal bus Nakhon Ratchasima yang berada di pusat kota. Nakhon Ratchasima sendiri merupakan ibu kota dari sebuah provinsi dengan nama yang sama dengan ibu kotanya. Provinsi ini terletak di timur laut dari kota Bangkok dan berjarak sekitar kurang lebih 300 km dari ibu kota negara Thailand tersebut. Terminal bus Nakhon Ratchasima ini melayani berbagai rute bus di Thailand seperti Bangkok, Pattaya, Chiang Mai, Ubon Ratchathani hingga Nong Khai di perbatasan antara Thailand dengan Laos. Terdapat berbagai macam bus mulai dari double decker, standar hingga minibus seperti yang akan aku naiki di perjalanan kali ini. Aku akan menaiki sebuah minibus dari terminal ini menuju salah satu situs peninggalan pada masa kerajaan Khmer di masa lampau yang cukup terkenal di negara ini. Phimai Historical Park merupakan sebuah situs bersejarah yang terletak di distrik Phimai, Provinsi Nakhon Ratchasima. Phimai Historical Park ini merupakan sebuah kompleks candi Hindu pada zaman kerajaan Khmer yang terbesar di negara Thailand. Untuk menuju Phimai Historical Park, kalian bisa menaiki minibus dari terminal Nakhon Ratchasima yang berangkat setiap hampir 1 jam sekali, dimulai dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore, dengan harga tiket sebesar 80 baht atau sekitar Rp40.000. Untuk lokasi peron bus menuju Phimai ini berada di ujung bagian utara dari terminal Nakhon Ratchasima dengan nomor peron 14. Di sana terdapat loket khusus untuk minibus dengan berbagai rute. Dan inilah minibus yang akan aku naiki untuk menuju Phimai Historical Park. Armadanya menggunakan Toyota Hiace. Kalau di Indonesia, Hiace ini biasanya cuma dipakai untuk kendaraan-kendaraan travel khusus wisatawan yang tergolong eksklusif. Tapi kalau di Thailand ini, Hiace itu sekelas Elf yang dipakai untuk transportasi umum harian. Kapan lagi coba dengan modal Rp40.000 bisa naik Hiace, hehe. Mumpung di Thailand nih, jadinya bisa naik Hiace dengan tarif yang murah. Aku berangkat dengan jadwal keberangkatan paling awal yaitu jam 8 pagi. Dan perjalanan dari Nakhon Ratchasima menuju Phimai ini sekitar 1 jam lebih. Jadi sekarang waktunya menikmati perjalanan sambil tiduran bentar karena rasanya ngantuk banget habis naik kereta api tadi malam. Oh ya, jangan lupa subscribe channel Mas Midil Journey untuk mendukung channel ini dan ikuti terus perjalananku.
Akhirnya sampai juga di kota Pimai setelah perjalanan sekitar 1 jam 10 menit dari kota Nakhon Ratchasima. Minibus ini berhenti di sebuah agen tiket yang lokasinya nggak jauh dari Pimai Historical Park. Jadi nanti tinggal jalan kaki aja buat menikmati udara pagi kota Pimai. Candi pada zaman Hindu Khmer terbesar di Thailand sudah nampak di depan mata. Suasana jalan raya yang lengang dan juga udara sejuk di pagi hari menambah suasana syahdu dalam perjalananku mengunjungi Pimai Historical Park. Untuk pintu masuk dari Pimai Historical Park ini berada di sebelah selatan. Buat yang buta arah, kalau lagi ada di sini bisa buka map atau kompas. Jadi patokannya dari tempat berhenti minibus tadi tinggal jalan lurus, nanti langsung kelihatan pintu masuk dan juga loket pembelian tiketnya. Harga tiket masuk Pimai Historical Park ini sebesar 100 baht untuk wisatawan asing. Kalau dirupiahin jadi sekitar hampir Rp50.000. Bandingkan dengan tiket masuk Angkor Wat yang harganya 37 US dollar atau sekitar Rp600.000. Padahal kedua situs itu sama-sama peninggalan dari kerajaan Khmer pada abad ke-12 sampai 13 Masehi. Namun perbandingan harganya cukup signifikan. Saatnya memasuki kawasan Prasat Pimai atau Candi Pimai dengan melewati Naga Bridge yang merupakan jalan untuk masuk menuju candi ini. Itu dia gerbang sebelah selatan dari Prasat Pimai berupa gopura atau gapura yang dikelilingi oleh Kampeng Kau atau tembok luar dari Prasat Pimai. Inilah bangunan utama dari Prasat Pimai yang mirip banget kayak Angkor Wat di Kamboja, tapi dengan versi lebih kecil dan juga lebih murah. Kalau boleh aku sebut, ini seperti miniatur Angkor Wat. Tapi kalau dilihat-lihat mirip juga kayak Candi Prambanan. Nah, hal ini memang ada keterkaitan karena pada zaman abad ke-8 sampai 13 Masehi itu merupakan masa kejayaan kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di wilayah Asia Tenggara, di mana bangunan-bangunan seperti tempat ibadah, arsitektur bangunannya saling terpengaruh atau mengadopsi gaya arsitektur satu sama lain, di mana situs-situs yang didirikan pada masa kerajaan Khmer Hindu mengadopsi gaya arsitektur dari kuil-kuil atau candi-candi yang ada di India, Vietnam, hingga Pulau Jawa. Prasat Pimai ini merupakan salah satu dari candi-candi besar yang didirikan oleh kerajaan Khmer Hindu yang diselesaikan pada abad ke-12 pada masa Raja Suryawarman II. Selain digunakan sebagai candi Hindu pada masanya, Prasat Pimai juga digunakan oleh umat Buddha dari zaman kerajaan Khmer sampai sekarang. Hal ini ditandai dengan adanya relik-relik bercorak Buddha seperti patung-patung Buddha yang berada di dalam ruangan utama dari bangunan-bangunan candi tersebut.
Saatnya memasuki salah satu candi, yaitu Prang Brahmatat. Dulunya terdapat sebuah patung yang dipercaya sebagai patung dari raja dari Khmer, yaitu Jayawarman ke-7, dan sekarang digantikan oleh patung Buddha yang gak ada lengannya. Untuk patung Raja Jayawarman ke-7 sendiri sekarang disimpan di Museum Nasional Pimai. Kemudian selanjutnya ada Prang Hin Daeng, sebuah bangunan candi yang dibangun setelah Main Prang atau candi utama pada abad ke-12. Di sini terdapat lingga Dewa Siwa yang kemungkinan dipakai kegiatan ibadah umat Hindu di masa lampau. Tapi sayangnya untuk sekarang tidak diperbolehkan untuk masuk ke Prang Hin Daeng. Dan ini adalah Main Prang atau bangunan candi utama yang di dalamnya terdapat sebuah patung Buddha yang dinaungi oleh seekor ular atau naga yang bernama Mukalinda. Main Prang ini dibangun menggunakan batu pasir putih yang banyak digunakan untuk bahan-bahan pembuatan candi dan patung karena daya tahannya yang bagus dan kuat. Candi utama dari Pimai ini terdapat relief-relief tentang Dewa Siwa, Ramayana, dan juga sosok Buddha. Bangunan dari candi utama ini dibangun pada akhir abad ke-11 Masehi. Kerajaan Khmer merupakan sebuah kerajaan Hindu-Buddha terbesar di Asia Tenggara pada sekitar tahun 800-an hingga 1400-an Masehi yang wilayah kekuasaannya meliputi seluruh negara Kamboja, Laos, dan sebagian besar Thailand. Kerajaan ini dibangun oleh Raja Jayawarman kedua yang pernah tinggal di Keraton Wangsa Shailendra di Jawa Tengah pada masa Kerajaan Mataram kuno. Kerajaan Khmer ini meninggalkan banyak peninggalan seperti candi-candi yang tersebar di antara Kamboja, Thailand, Laos, dan Vietnam seperti Angkor Wat, Preah Khan, Takeo, Prasat Pimai, Panom Rung, Prang Samyot, dan Wat Pho.
Saat ini Prasat Pimai menjadi salah satu destinasi wisata favorit di Nakhon Ratchasima dan juga banyak dikunjungi oleh umat maupun pemuka agama Buddha yang ingin bersembahyang maupun belajar mengenai sejarah dari situs ini. Dan juga Prasat Pimai ini cocok banget buat yang ingin melihat candi peninggalan kerajaan Khmer dengan budget terbatas. Karena kalau tiket masuk Angkor Wat harganya lumayan mahal untuk orang Indonesia. Hehe. Sekarang waktunya buat kembali ke kota Nakhon Ratchasima menggunakan minibus yang udah standby di depan agen tiket di kota Pimai. Tapi armada yang sekarang bukan menggunakan Toyota Hiace kayak tadi pagi. Kalau ini benar-benar bus mini sih. Dan untuk harga tiketnya sama seperti waktu berangkat tadi, yaitu 80 baht. Sampai juga di terminal bus Nakhon Ratchasima, dan setelah ini aku akan kembali menuju stasiun kereta Nakhon Ratchasima untuk melanjutkan perjalanan menuju kota Khon Kaen karena aku akan bermalam di sana. Rasanya udah nggak sabar buat ketemu kasur nanti malam di Khon Kaen, karena besok di pagi hari aku akan melanjutkan perjalanan menuju negara Laos yang bertetangga dengan negara Thailand. Oh iya, untuk total biaya menuju Pimai Historical Park dari kota Nakhon Ratchasima ini sekitar Rp120.000. Udah termasuk tiket transportasi pulang pergi, tapi di luar kebutuhan pribadi ya. Jadi kesimpulannya cukup murah juga untuk mengunjungi salah satu peninggalan kerajaan Khmer yang ada di negara Thailand ini. Terima kasih buat yang sudah menonton video ini, semoga bermanfaat dan jangan lupa subscribe channel Mas Video Journey dan ikuti terus perjalananku.